warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rawati, perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai silikosis. Yang pertama, definisi. Silikosis merupakan penyakit paru kerja karena inhalasi, retensi, dan reaksi terhadap silikon dioksida, yang secara umum lebih dikenal dengan silika. Dalam bentuk kristal, biasanya quartz, termasuk bentuk lainnya yaitu kristobalit dan tridymite. Silikosis merupakan penyakit fibrosis pada paru. Dosis debu yang mengandung silika mungkin merupakan faktor penting berkembangnya silikosis. Dosis yang dimaksud adalah konsentrasi debu yang mengandung silika respirabel pada udara tempat kerja dan presentasi silika yang dapat dihirup dari total debu. Yang kedua, ada jenis. Menurut Harrington, silikosis dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama ada noduler dengan lesi hialin dan kolagen pada paru. Yang kedua, fibrosis debu campuran dengan lesi fibrotik paru yang tidak teratur dan berbintang. Yang ketiga, diatomit, gambaran yang mirip dengan alveolitis fibrosans dan biasanya disebabkan oleh tanah diatomit. Yang keempat, akut, sebuah lipoproteinosis alveoli yang cepat berkembang dengan alveolitis fibrosans. Lalu ada komplikasi pada silikosis, yaitu yang pertama, dapat terjadi hipertensi paru yang kemudian menjadi pulmonalisme akibat fibrosis berat dan penurunan ventilasi alveolus. Yang kedua, pneumonia dapat terjadi berulang karena penyakit restriktif menyebabkan atelektasis dan pertukaran gas yang buruk. Faktor penting lain yaitu ukuran partikel, bentuk silika kristal atau bukan kristal, durasi pajanan debu, dan periode waktu dari pertama kali terpajan hingga terdiagnosis. Biasanya beberapa bulan hingga lebih dari 30 tahun. Menurut Adam 2011, komplikasi silikosis adalah yang pertama ada bronkitis, yaitu peradangan yang terjadi pada saluran utama pernapasan atau bronkus. Yang kedua ada emfisema, yaitu penyakit kronis kerusakan kantong udara atau alveolus pada paru-paru. Yang ketiga gagal jantung, yaitu kondisi saat pompa jantung melemah sehingga tidak mampu mengalirkan darah yang cukup ke seluruh tubuh. Yang keempat, tuberkulosis, penyakit menular yang disebabkan oleh kuman, sebagian besar menyerang paru tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lainnya. Yang kelima, ada fibrosis masif progresif, yaitu gangguan pernapasan akibat terbentuknya jaringan perut di organ paru-paru. Poin berikutnya ada penyebab. Paparan terhadap kristalin silika merupakan penyebab utama penyakit ini. Debu silika berasal dari memotong, mengebor atau menggiling tanah, pasir, granit, atau mineral lainnya. Lalu poin selanjutnya diagnosis. Beberapa rangkaian tes yang dapat berguna untuk membantu menegakkan diagnosis penyakit ini adalah yang pertama, tes pernapasan. Yang kedua, CT scan resolusi tinggi pada dada. Yang ketiga, bronkoskopi untuk mengevaluasi bagian dalam paru-paru. Prosedur ini dilakukan dengan memasukkan tabung tipis dan lentur ke dalam tenggorokan. Tabung akan menempel dengan kamera untuk membantu dokter melihat jaringan paru-paru. Sampel jaringan dan cairan juga dapat diambil selama bronkoskopi. Yang keempat, ada biopsi paru-paru. Lalu, poin terakhir yaitu pencegahan. Penggunaan APD yang tepat bagi tenaga kerja yang berada pada lingkungan kerja dengan paparan debu berkonsentrasi tinggi adalah yang pertama, menggunakan masker. Karena masker dapat melindungi diri dari debu dan partikel-partikel yang lebih kasar yang masuk ke dalam sistem pernapasan. Yang kedua, menggunakan respirator. Respirator sendiri berguna untuk melindungi pernapasan dari debu, kabut, uap logam, dan gas. Sekian paparan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.